Stick kelihatan nggak tuh? Oh. Jika Yesus adalah Allah, kenapa Yesus teriak-teriak ketika hendak disalib? Kemana Allahnya? Teriak-teriaknya kayak gimana ya Bu? Tolong perhatikan bagaimana Anda memahami. Lama sabahtani. Artinya apa itu? Allahku, jangan engkau tinggalkan aku. Kurang tepat. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengutip, Ibu tahu itu dari mana? Mengutip Mazmur 22 ayat 1. Ya. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi ketika mendaraskan Mazmur di awal mula kalimat itu akan disambung. Maka itu adalah tradisi, sekali lagi teman-teman. Tradisi yang masih dipertahankan oleh gereja Katolik pada saat liturgi Sabda yang disebut dengan Mazmur Tanggapan. Betul atau tidak, Coach Charles? Betul. Mazmur 22 ayat 2 kalau nggak salah ya. Betul, Mazmur 22 ayat 2. Jadi kebiasaan orang Yahudi ketika mengutip Mazmur di awal kalimat itu akan dilanjutkan. Maka dalam ajaran gereja Katolik itu dipertahankan dalam liturgi Sabda. Itu membuktikan bagaimana gereja Katolik sangat alkitabiah. Ya, bahkan kebiasaan Yesus ketika Yesus mengutip Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara nanti perhatikan pada masa sengsara itu Mazmur itu didaraskan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya, artinya apa? Saudara baca seterusnya. Kita baca Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan seterusnya ya. Mazmur 22. Mazmur 22. Nih, saya tampilkan di layar deh. Nih, Mazmur ya, Mazmur 22. Ibu perhatikan, lihat di sini. Ini adalah Mazmur Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Kita baca. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah nubuatan dari Raja Daud ya dalam kitab Mazmur mengenai penderitaan Mesias. Kenapa penderitaan Mesias kita lihat baca Bu di sini? Ya, kita lihat di sini. Dari ayat ke-7 paling jelas ya, saya langsung aja singkat supaya ibunya nggak terlalu ini teman-teman ya. Jadi kita memahami bagaimana background dia, karena dia Islam kita nggak perlu ini. Takutnya nanti protes kelamaan. Kita baca di sini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Perhatikan, Yesus ketika dia disalibkan, ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia didera oleh tentara-tentara Romawi, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Penghinaan, betul? Pencelaan, betul? Ini poin 1 tergenapi. Maksudnya yang tadi ya, sorry, ini poin pertama nih. Poin pertama tergenapi ya, Mazmur 22 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara, kalau baca Alkitab dan tahu peristiwa Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala melihat Yesus sambil menggelengkan kepalanya, mengatakan, bukankah dia ini anak Allah? Kenapa dia sendiri tidak dapat mampu untuk menyelamatkan dirinya jikalau dia berkenan di hadapan Allah? Baca di sini. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarkanlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Tuh. Selanjutnya digenapi. Lanjut lagi, ya. Kita lanjut lagi. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Lembu jantan itu adalah lambang dari militer. Tentara, lembu jantan, ya, mengurumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengurumuni aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menekam dan mengaum. Kita baca lagi. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendi, hatiku menjadi seperti lilin dan hancur luluh di dalam dataku. Saudara tahu apa yang terjadi pada saat tentara Romawi memastikan Yesus sudah mati atau tidak? Dia menusukkan tombak ke dalam lambung Tuhan Yesus dan apa yang terjadi? Tercurah air dan darah dari lambung Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita baca lagi yang berikutnya. Kekuatanku kering, seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Kita baca di sini. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Yesus itu ketika disalib apa yang terjadi? Ketika dia dipaku di kayu salib. Anda lihat salib sekarang.
dipaku tangan dan kakinya. Betul ya? Anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Yesus disalibkan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu siapa? Penjahat, Gestas dan Dismas. Ya. Kemudian segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Baca lagi berikutnya, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara tahu kan kisahnya? Tentara Romawi itu mereka membuang undi terhadap jubahnya Tuhan Yesus dan dibagi-bagi. Digenapi lagi. Ya. Disinilah mulai twistnya. Twist itu artinya apa? Ini memang Mazmur kelihatannya seperti penderitaan, seperti kesengsaraan, seperti keputusasaan, seperti grief. Tapi nanti Anda lihat di sini akan ditwist menjadi pengharapan akan iman, menjadi kesukacitaan. Kita baca dari mana? Kita baca dari sini. Ya, kita baca dari ayat 23. Kita baca dari ayat 23. Aku akan menghancurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Perhatikan di sini ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Baca ayat 28 semakin jelas lagi. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Yang tadi berisi keputusasaan, kesengsaraan, tiba-tiba ditwist. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepadanya, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Tuh. Baca lagi. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Nih, di hadapannya akan berlutut. Anda baca Filipi. Nih, penggenapannya semakin jelas dalam Filipi. Nih, supaya dalam nama Yesus ngapain? Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, tuh. Saya jawab Anda hanya dalam sola scriptura. Lanjut, apa lagi pertanyaanmu? Strawberry imut. Shalom. Sebentar Ibu, honey bread. Ya, shalom bro. Selamat malam Strawberry semuanya. Ya, shalom. Ya. Iya bro, Silakan. boleh join. Sebentar ya, kita masih ada strawberry imut. Strawberry imut silakan ditanggapi. Pas sudah cukup jelas. Untuk kali ini cukup jelas. Untuk kali ini cukup jelas, luar biasa. Ya, sudah, kalau tidak ada saya turunkan ya. Ada lagi? Kalau tidak ada saya turunkan. Ya. Nggak ada. Oke. Jelas tuh. Ya silakan Ibu. Honey bread, silakan. Ya, ini Bro Joseph. Salam kenal. Ini pertama kali saya di sini ya. Saya mau bertanya untuk Bro Joseph dan kawan-kawan. Apakah bisa menjelaskan makna teologis dari Maria itu? Posisi teologisnya bagaimana itu ya? Ibu paham Saya arti dan- teologis gak? Ibu paham arti teologis gak? Bisa dijelaskan mungkin? Teologis dari kata theos dan logos, berbicara mengenai Allah. Nyambung gak kira-kira kalau berbicara mengenai Allah kepada Maria? Nah, ini saya juga mau tanya, apakah Maria itu punya posisi teologis di Saya Katolik? ulangi lagi ya Bu. Teologi itu dari kata theos dan logos, berbicara mengenai Allah. Sekarang kalau misalkan Ibu masih mau menyamakan Maria dengan teologi, saya tidak akan jawab karena sudah jelas arti teologi itu artinya apa. Artinya Allah.
Ibu nggak Tentang dengar Allah. berarti. Teologi itu dari bahasa Yunani. Theos dan logos, artinya ilmu tentang Allah. Nyambung nggak kira-kira berbicara mengenai Maria tapi membahas tentang teologi? Berarti Maria bukan Allah ya? Ya memang Maria bukan Allah. Sejak kapan Maria itu Allah? Oh begitu, oke oke. Lalu posisinya Maria itu bagaimana di Katolik? Kalau Katolik itu namanya Mariologi, Bu, tentang Maria Ya, ya. Mariologi. Ya, bukan hanya bagi Katolik, bagi orang Kristen dan orang percaya Kristen sejati, Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Kristus sesuai dengan Konsili Efesus yang ditegaskan pada saat itu untuk melawan orang-orang yang berpemahaman Nestorian, yang kemudian hanya percaya Bunda Maria adalah hanya Bunda Kristus saja, bukan Bunda Allah. Sudah selesai dalam Konsili Efesus pada tahun 431, Bunda Maria dipertegas dengan Theotokos, atau dalam bahasa Latinnya Mater Dei, atau dalam bahasa Indonesianya Bunda Allah. Mau protes, jangan protes ke saya. Beli mesin waktu, balik ke tahun 431. Ini iman kita sudah berdiri sejak semula. Sebelum Islam ada bahkan. Silakan ada. Apalagi pertanyaannya? Berarti Maria bukan Theos ya? Ya memang Maria bukan Theos, Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah, Bunda bagi kita orang percaya. Oh gitu. Oke. Selanjutnya, oh itu dulu deh. Kalau ada yang mau naik, angkat aja nggak apa-apa. Saya biasanya selain satu orang sih, karena kalau selain satu orang itu nggak fokus, mending ibu lanjut aja apa yang mau ditanyakan. Karena kan tadi ibu minta naik, jadi saya prioritasin. Pokoknya setiap ada orang yang minta naik itu saya akan prioritasin. Makanya tanggung jawab ketika Anda sudah siap dinaikkan, artinya Anda harusnya sudah siap. Mau ngapain lagi? Kalau tidak ada turun, kalau masih ada silakan disambung. Begitu. Itu adalah etika. Jadi ketika Anda komen minta naikkan saya Joseph, saya bisa naik. Nah itu artinya Anda sudah siap, Anda punya urgensi dan saya menghargai itu. Sehingga ketika saya sudah dalam ya menghargai Anda seperti urgent. Nah, silakan hargai. Ketika saya sudah naikkan Anda, silakan. Oke, terus kenapa di dalam Katolik itu sendiri banyak sekali porsi penyembahan itu kepada Maria yang adalah Theotokos itu? Saya sudah bilang yang dihormati Maria itu bukan hanya orang Katolik. Anda kalau kayak gini nanti saya ajak gandeng orang-orang Protestan, Lutheran, dan orang Ortodoks. Karena kami sebagai orang Kristen sejati yang berasal dari satu gereja, yaitu gereja Katolik, ya, yang tadinya berasal dari gereja Katolik, itu sama menganggap Maria itu sebagai Bunda Allah, Bunda orang percaya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, "Ibu, inilah anakmu," dan ketika dia melihat kepada Rasul Yohanes, dia menyerahkan ibunya, "Inilah ibumu." Saya Lutheran. Kalau Lutheran, ibu sekarang menganggap Martin Luther itu, apakah Martin Luther berdevosi kepada Bunda Maria atau tidak? Martin Luther dulu iya, karena dia kan Bukan dulu, sekarang iya. Sampai ketika Martin Luther itu berpisah dari gereja Katolik, 95 tesis Martin Luther tidak ada yang membahas tentang dogma Maria. Bahkan ketika hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga, Luther memberikan puji-pujian kepada Maria ketika hari Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Tapi di dalam Lutheran sendiri kami tidak memberikan porsi Maria itu sebagai orang Ya itu urusan Anda. Kalau Anda bicara kepada saya itu malah menunjukkan keblunderan Anda. Artinya Anda tidak paham mengenai bagaimana Martin Luther tujuan awalnya, berarti kan begitu. Kalau Bukan, Anda Martin menyangkal Luther apa yang saya katakan, justru itu malah otoritas memutarbalikkan. itu kepada skriptura, kepada Berarti apa? Anda tidak paham. Tadi kan saya sudah bilang Martin Luther memberikan pujian pada saat hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Lalu Anda bilang sekarang Ya, Lutheran tidak seperti bukan itu. Tapi dia memang bukan itu. Dia itu mengkritisi yang Kalau memang mengkritisi bisa pakai data, silakan open cam, Bu. Saya undang Anda open cam, pakai data. Saya nggak membedakan baik Kristen atau Islam. Kalau ngomong pakai data, Kenapa kan loh? udah bisa. Sudah bisa, Anda sudah bisa open cam, followers Anda sudah 1000. Mohon maaf, saya kalau kelihatan tegas, saya sudah sering bilang, saya tegas bukan hanya orang Islam saja, tetapi teman-teman Kristen. Nih, saya tampilkan tuh di layar tuh. Jadi jangan dengan tujuan memecah-mecah gereja ya Bu ya. Sudah selesai bahwa Lutheran pun sudah menganggap apa yang diajarkan dalam gereja Katolik tidak bisa salah. Silakan dibuka Lutheran World Federation, apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan gabung dalam Lutheran World Federation atau gereja Lutheran seluruh dunia yang mengakui bahwa
Mereka dari gereja Katolik dan mereka akan kembali ke gereja Katolik. Silakan buka Lutheran World Federation. Oh, Saya itu- berulang Oke, kali. saya bisa buka konfesi gereja tahun 51 nomor 9, tapi ini gereja saya karena gereja saya kan Lutheran World Federation LWF juga. Cuman Ya, silakan dibuka aja. Mariologi itu dipahami sebagai gereja yang benar. Jadi iman dan teladan dari Boleh Maria minta yang kita diulangi, Ibu anut bilang Mariologi gereja. sebagai iman gereja yang benar. Karena kita sebagai jemaat meneladani iman Ibu Maria ketika gitu. berbicara boleh diulang lagi. Ibu tadi sempat bilang Mariologi adalah iman gereja yang benar. Kita memahami Mariologi sebagai teladan iman. Beda lagi ngomongannya. Tadi Ibu sempat ngomong loh dan saya dengar itu. Teman-teman ada yang dengar nggak? Dengar kok, dia tadi ngomong jelas Mariologi adalah sebagai iman gereja kita yang benar. Malah sekarang berubah lagi. Kita memahami iman gereja. Jadi gimana nih yang benar Oke, yang seperti elaborasi apa? aja Joseph, elaborasi aja. Jadi maksudnya gimana? Kalau yang statement pertama kenapa? Ya berarti Ibu sudah selesai. Tidak perlu lagi meragukan dan bagaimana mempertanyakan otoritasnya gereja dan pandangan gereja terhadap Maria. Bunda Maria. Ya, tapi bukan sebagai perantara untuk pembenaran di hadapan Allah. Kan beda dengan Katolik kan? Dari mana Ibu tahu bahwa Katolik itu memperantakan Maria sebagai pembenaran di hadapan Allah? Dari mana nih? Harus pakai data dong. Silakan di Karena ada open cam. doa-doa yang ditujukan kepada Maria untuk Doa ditujukan kepada Maria. Di mana? ya Santa Maria. Salam Maria, Bunda Iya. Allah Tuhan serta. Oh salah, itu aja udah salah doanya. Saya bacakan ya Bu. Saya bacakan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami. Kami minta didoakan. Nggak ada Santa Maria Bunda Allah tiba-tiba. Ibu dia salah mengenai Salam Maria, salah doanya. Bagaimana Ibu tahu mengenai Salam Maria? Ya, Salah. jadi isi doa itu di akhir doa itu menghendaki agar Maria itu membuka jalan bagi keselamatan. Ada di situ orang. dikatakan, Maria tolonglah buka jalan keselamatan, tolong Bu. Oh Ibu orang Kristen jangan seperti Saracen, seperti yang saya biasa hadapin. Tidak saya bicarakan, mereka framing. Ada di situ saudara, Anda mendengar tadi ketika dalam doa Maria tadi, doa Salam Maria tadi. Ya, di Anda akhir-akhir mendengar. klausa itu, di akhir-akhir klausa doakanlah kami yang Bro, berdosa ini. doakan. Buka gedein, Sep. Iya, baik. Doakanlah kami itu apakah salah? Coach Ali saya nggak bisa membesarkan kalau Coach Ali masih ada notifikasi yang terlalu agak rawan. Salah, itu salah. Salah. Itu salah. Jadi kalau misalkan minta didoakan berarti salah Bu. Salah, kita meminta doa itu kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Oke, sekarang saya tanya. Yesus Kristus mengatakan di dalam Alkitab, Ibu kan sola scriptura. Silakan buktikan Ibu punya otoritas sola scriptura di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Allah orang hidup bukan Allah orang mati. Di mana Alkitabnya? Iya, ada. Ada Ya yang di mana? Di mana di Oh, mana? sebentar, Sebutkan. sebentar ya. Oh, Itu jangan maksudnya sebentar. begini. Hmm. Aku adalah Allah orang hidup. Artinya adalah kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya. Good. Sampai situ selesai sudah. Maka kematian Maria bukanlah akhir dari segalanya. Itu sudah menjawab. Jadi Ibu blunder. Blunder. Bu, kalau berbicara, saya sering bilang loh sama teman-teman Islam. Itu jawaban. Maria percaya nggak sama Tuhan Yesus? Lebih hebat Maria yang percaya karena sedari mula ketika malaikat Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Anak yang engkau kandung akan dinamakan Yesus. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Betul saudara? Amin. Apa kata Maria? Ece ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Apa artinya? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai, Maria menunjukkan ketaatannya, tidak protes sama sekali. Kata kuncinya tidak protes sama sekali. Maria bisa protes gak? Bisa. Sebagai manusia, apa tidak kaget Anda tidak pernah berhubungan suami istri, tidak pernah tahu bagaimana caranya berhubungan reproduksi, tiba-tiba ada orang malaikat mendatangkan kabar sukacita, kamu hamil, mengandung. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara jangan tersinggung dulu. Karena dalam iman sebelah, Marianya mereka itu protes.
Nah, ya. Jadi jangan ketika saya bilang Profesor Joseph lagi mau nyinggung kami protes, enggak. Iman Jadi sebelah. tidak ada gunanya berdoa, meminta doa dari orang mati. Nanti itu seperti Islam, meminta doa dari Enggak Muhammad. gitu, Bu. Tadi Ibu sudah menjawab Apa dalam kita yang kekristenan mendoakan Muhammad? orang percaya. Ibu Enggak, jangan enggak. berpolemik, Ini Bu. enggak ada. Ibu tadi sudah blunder. Tadi kita sudah dengar saudara 1.300 orang Ibu menjawab. Dalam kekristenan arti dari ayat Allah bukan orang Allah, bukan orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ibu menjawab. Dalam kekristenan orang percaya bukan mati itu bukan akhir segalanya. Sudah itu jawaban. Dan Ibu jangan Iya, nggak usah bukan sok tahu arti dengan Islam, Bu. segalanya untuk Bu, dengerin saya. Ibu pertanggungjawabkan. Kalau Ibu mengenal bagaimana Islam memahami doa kepada orang mati, jelaskan bagaimana. Nggak mau saya ikut ya. Ibu duluan yang ngomong-ngomong. Jelasin, Bu. Bagaimana pandangannya. Nih kalau ada teman-teman yang ngerekam, masukin ke YouTube. Nih, Ibu Honey Bread ini silahkan dicari teman-teman Islam. Ngomong sembarangan. Saya sering ngomong loh sama anda-anda yang sok tahu nyamain purgatori dengan api nerakanya Islam, dengan surah Maryam 71-72, eksposisi mau aja nggak bener. Disuruh baca Arabnya juga nggak ngerti. Silahkan. Saya sudah bilang, Anda berbicara Bunda Maria, yang akan menjadi lawan Anda bukan hanya orang Katolik, orang Ortodoks, dan bahkan orang Lutheran. Jadi ketika Anda mengaku sebagai orang Lutheran, saya pertanyakan, tanda tanya saya orang besar. Lutheran. Lutheran Tenang aja, gerejanya bro. apa? Saya orang Lutheran, bro. Gerejanya apa? Sudahlah, saya orang Lutheran pokoknya. Gereja apa? Enggak. Kalau mengklaim sama seperti Saracen. Gerejanya apa? Nggak mau ngasih tahu gerejanya apa. Ya sudah turun. Saya nggak mau sering- berlama-lama dengan orang-orang polemik, Bu. Mau orang Kristen, mau orang Islam, kalau cuman berpolemik, mohon maaf nggak ada tempat buat kalian. Saya nggak mau kasih panggung. Kamu pikir ya saya bakal terpancing? Enggak. Saya bukan orang nyari panggung. Selesai. Anda tidak mau mengakui gereja Anda tidak mau mengakui Anda bergereja di mana, selesai. Kenapa? Kenapa harus ada gerejanya Joseph Anda supaya bisa bertanggung jawab? Supaya nanti bisa saya tanya. Bisa kita tanya bareng-bareng, betul nggak, saudara? Barangkali ada 1.300 orang di sini, ada yang satu gereja dengan dia, bisa confirm, bisa bantu confirm. Oh, saya satu gereja ternyata nggak kayak gitu kok. Oh, itu bukan ini. Kayak kemarin kan ada yang ngaku Lutheran, terus akhirnya ada Lutheran lain naik bilang, oh Lutheran nggak seperti itu. Ada kan seperti kemarin. Nah, Jadi satu Lutheran yang sudah terkena Calvinis, dia bilang, oh Lutheran nggak seperti itu. Nah itu kan beda. gereja saya resmi dan saya live tiap hari di minggu tiap hari minggu di gereja. Terus apa antara korelasi dengan kalimat pertama dihubungkan dengan konjungsi dan ketika Anda memberitahu kepada kita semua Anda live tiap hari minggu di gereja? Hebat gitu. Wow. Di mana di dalam ayat Alkitab tertulis bahwa Anda harus menyiarkan secara live melalui sosial media ketika Anda beribadah. Emangnya Tuhan Yesus ketika menetapkan perjamuan kudus itu live? Emangnya kisah para rasul ketika jemaat mula-mula itu berkumpul di rumah ibadat, memecah-mecah roti dan mendengarkan firman, emang live? Di mana di ayat Alkitabnya? Sebutin ya. Cari. Kita lanjut ya. Oh, Advent ya, bukan Lutheran, beneran Advent. Coba teman-teman minta tolong cek itu. Saya mau cek dulu bentar, Red Girl. Kamu tahan di sini. Saya mau ngecek pakai akun saya yang lain bentar. Takutnya teman-teman juga misinformasi, nanti kita nggak boleh nuduh-nuduh ya. Saya ngecek sendiri. Sorry, saya agak kenyang. Sorry ya teman-teman ya, manusiawi ya. Bentar ya teman-teman ya. Saya ambil waktu sebentar untuk saya menyaksikan langsung ini ibu ini dari gereja mana gitu. Tadi ya, maksudnya begini loh. Saya sudah bilang tadi, mana itu saya? Aduh. Postingannya dari Calvinis semua, tokoh-tokoh yang dia posting. Ntar aku lihat sendiri. Ibu Lutheran mana yang mendengarkan Deki Ngades? Deki Ngades teman-teman? Bapak Deki Ngades Ngades Calvinis. Calvinis satu, Bu. Deki Ngades itu Calvinis itu satu. Bu Lutheran mana, Bu? Kok malah membaca tentang itu? Bapak Deki Ngades. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi saya agak kurang suka dengan oknum Kristen seperti itu, teman-teman mempertanyakan Bunda Maria, Bunda Allah.
Bunda Maria, Bunda Allah adalah bunda bagi kita orang percaya. Anda tidak percaya, tidak mau menghormati Maria, selesai. Berarti Anda tidak meneladani kata Tuhan Yesus. Dikatakan tadi, aku adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Ibu tadi sudah memberikan eksposisi yang sangat jelas. Itu artinya ketika orang percaya mati, itu bukanlah akhir segalanya. Ya sudah, itu jawaban ibu. Saya kunci itu jawaban ibu. Nggak bisa ibu kemana-mana, mau blunder kemana pun nggak bisa. Karena jawaban ibu itu sudah pas untuk menjawab peran Maria. Maria menjadi orang pertama yang menjawab keteladanannya kepada Kristus ketika malaikat Gabriel sampai menyampaikan salam mengenai dia akan mengandung dari Roh Kudus, akan melahirkan Yesus Kristus firman Allah menjadi manusia. Ya. Bahkan kalau kita bisa nilai tolak ukur, kita tidak ada yang bisa menyanggupi peran Maria. Peran Maria luar biasa, saudara, betul. Berkat Maria, Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama kali pada saat pesta perkawinan di Kana. Anda orang Kristen, jangan pernah sama sekali merendahkan Maria. Kalau Anda mengaku Kristen, Anda boleh baca sejarah gereja mana yang merendahkan Maria. Nggak ada. Hanya sebelah yang merendahkan peran Maria. Makanya saya